Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa besarnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan majlis kita senantiasa diberkahi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak, ini menjadi intisari dari khutbah. Marilah kita meningkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah semampu kita, dibarengi dengan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian ini kita termasuk golongannya orang-orang yang dimuliakan, orang yang paling dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, izinkan pada kesempatan ini yang menyampaikan khutbah dengan tema atau judul mempersiapkan generasi tangguh. Allah berpesan dalam surah An-Nisa ayat 9 yang di awal tadi sudah saya bacakan ayatnya. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 9. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, beberapa fenomena, indikasi, realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Betapa mirisnya sekarang generasi kita, utamanya adalah anak-anak muda kita. Saya berikan sampel contoh sebagai bahan renungan bagi kita. Betapa banyak generasi anak-anak muda yang suka dengan minum-minuman keras, pergaulan bebas, kriminal, serta perilaku-perilaku lain yang semestinya tidak mereka lakukan. Maka dari itu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada surah An-Nisa ayat 9 ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu mempersiapkan generasi yang kuat. Jangan sampai generasi kita dalam menjadi generasi yang lemah. Lemah apanya? Yang pertama adalah lemah mentalnya. Tidak siap menghadapi perubahan, tidak siap menghadapi dinamika progresif yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita. Kemudian juga lemah dalam hal spiritualnya, dalam keagamaannya, baik pemahaman maupun penghayatan keagamaannya. Kemudian lemah dalam ilmunya dan lemah dalam hartanya. Inilah diantaranya yang menjadi renungan bagi kita. Oleh karena itu mari kita berusaha untuk mewujudkan generasi yang kuat. Lalu ada apa dan kenapa dengan generasi kita sehingga mereka ini menjadi anak-anak, menjadi generasi yang lemah? Menjadi bahan renungan bagi kita, khususnya para orang tua, generasi yang sudah di atasnya, yaitu antara lain mungkin diantaranya adalah adanya sikap ambivalen, sikap mendua di antara kita, antara konsep dengan realitas. Anak-anak kita diajarkan begitu banyak kebaikan, moralitas, serta doktrin-doktrin yang mengarah kepada pembinaan karakter. Sementara
pada pentas pergaulan dan realitas kehidupan banyak sekali yang jauh dari apa yang menjadi contoh seperti yang mereka peroleh di bangku sekolah, pesantren, dan pendidikan. Sehingga jauhnya antara cita-cita dengan fakta yang ada menyebabkan generasi kita bersikap yang tidak semestinya. Kemudian juga adanya krisis keteladanan, baik krisis keteladanan di dalam keluarga, krisis keteladanan di lingkungan masyarakat, krisis keteladanan pada pentas pergaulan dan percaturan nasional, yang ini menjadi problem tersendiri bagi generasi kita. Lalu tidak kalah pentingnya adalah diantaranya karena pergaulan lingkungan dan pergaulan bagi anak-anaknya, bagi generasinya yang mereka itu terpengaruh di dalamnya. Dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kepada mereka. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hendaknya memberikan proteksi, sekaligus kita memberikan spirit yang kuat, khususnya dimulai dari keluarga kita. Sebagaimana pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka tugas kita jamaah sekalian adalah memulai langkah besar kita mewujudkan generasi yang kuat itu adalah dari keluarga kita tersendiri. Ibda' binafsi, kita memulai dari kita, mulai dengan mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran dan adab yang baik, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW. Lalu yang kedua adalah membiasakan kehidupan Islami yang baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita. Lalu kita memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, kepada adik-adik kita. Dan yang tidak kalah pentingnya jemaah sekalian adalah dengan menyayangi sepenuh hati kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Sayangilah mereka, belailah mereka. Jadikanlah kasih sayang ini menjadi sesuatu yang mereka peroleh, yang selalu dirindukan, dan itu diperoleh di dalam keluarga. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan rizki yang halal kepada anak-anak, pada generasi kita. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah menjadi bahan renungan yang sangat berharga bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 159 agar kita yang pertama bersikap lemah lembut terhadap anak-anak kita. Yang kedua, kita tidak boleh berlaku kasar. Kita boleh tegas, tapi jangan kasar. Jangan kita memberikan hukumannya sifatnya fisik yang memberikan mereka kurang didikan dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah suka memaafkan. Yang keempat adalah memohonkan ampun, serta senantiasa berkomunikasi, bermusyawarah dengan generasi kita. Serta jika sudah demikian itu, dalam surat Al-Imran ayat 159 disampaikan agar kita membulatkan tekad dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertawakal. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min khawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Inilah diantaranya menjadi bahan renungan bagi kita jemaah sekalian. Yang terakhir, ingin menyampaikan agar cita-cita kita kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, yang nomor satu adalah mencita-citakan anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Kemudian diiringi, diikuti dengan cita-cita yang lain.
Karena anak-anak soleh solehah inilah yang akan menjadi penyejuk pandangan, yang akan menemani, yang akan menanti kita di surga kelak insyaallah. Maka dari itu mari kita senantiasa berusaha dengan maksimal dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diri kita ini termasuk juga menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita, dan anak-anak kita, generasi kita adalah anak-anak yang soleh solehah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.